Pernah nggak sih lo ngerasa, habis kencan pertama, semuanya terasa menyenangkan, tapi setelah itu, dia tiba-tiba kayak menghilang? Nggak ada kabar, nggak ada chat masuk, bahkan story Instagram lo nggak ditonton lagi sama dia. Padahal, tadi malam kalian ngobrol nyambung, ketawa bareng, dan suasananya benar-benar terasa nyaman. Tapi entah kenapa, setelah semua itu selesai, ada perasaan nggak tenang. Ada tanda tanya besar. Apakah dia juga ngerasa hal yang sama kayak gue? Nah, di titik inilah banyak orang mulai panik. Mereka mikir, gue harus ngelakuin sesuatu biar dia tetap inget sama gue. Tapi sayangnya, banyak yang justru salah langkah. Bukannya bikin dia makin penasaran, justru bikin dia merasa ilfeel dan menjauh. Makanya, penting banget buat lo tahu, apa aja hal yang harus lo lakuin setelah kencan pertama biar dia nggak cuma inget lo, tapi juga kangen, dan pengen ketemu lo lagi secepatnya. Pertama-tama, lo harus paham dulu satu hal mendasar. Manusia itu makhluk emosional. Dia nggak selalu ingat detail tentang obrolan kalian, makanan yang kalian pesen, atau tempat kalian nongkrong. Tapi dia akan selalu ingat gimana perasaan dia waktu bareng lo. Dia akan ingat, apakah dia merasa nyaman, merasa dihargai, atau justru merasa dinilai, dikritik, bahkan dibandingkan? Jadi setelah kencan pertama, yang paling penting bukan soal seberapa cepat lo ngechat dia lagi, tapi seberapa kuat lo ninggalin kesan yang bikin dia mikir. Gila ya, seru banget tadi. Gue pengen ketemu dia lagi. Kesan itu nggak selalu soal jadi keren, jadi ganteng, atau punya banyak uang. Tapi soal gimana lo bikin dia merasa spesial, tanpa lo perlu berlebihan. Kadang, kesederhanaan lo dalam memperlakukan dia dengan tulus, itu yang jauh lebih membekas. Dan begitu momen itu selesai, lo jangan langsung buru-buru ngehubungin dia. Tenang dulu. Banyak orang salah kaprah. Mereka mikir, kalau mereka nunggu terlalu lama buat ngechat, nanti kelihatan nggak serius. Padahal justru sebaliknya, ngasih sedikit jarak itu bisa jadi senjata ampuh buat bikin dia penasaran. Bukan berarti lo harus ngilang berhari-hari tanpa kabar. Ya. Tapi beri dia waktu buat mencerna dulu perasaan dia. Ingat, setelah kencan pertama, orang biasanya butuh waktu buat menganalisis perasaan mereka sendiri. Dia mungkin mikir, tadi dia lucu ya. Tapi kenapa ya gue ngerasa agak canggung? Atau malah, dia kok beda dari yang lainnya, gue suka sih. Tapi kenapa ya deg-degan banget tadi? Kalau lo langsung ngegas ngechat dia terus-terusan, lo ngambil kesempatan dia buat mikir. Dan kalau dia nggak sempat mikir, dia juga nggak sempat kangen. Itu yang bikin dia akhirnya ngerasa flat. Makanya, langkah pertama setelah kencan pertama adalah tarik napas, tenang, dan kasih ruang. Tapi jangan salah, bukan berarti lo pasif dan diam aja kayak patung. Lo tetap harus bikin kehadiran lo terasa, tapi dengan cara yang halus dan nggak mengganggu. Misalnya, lo bisa update story yang nyambung sama apa yang kalian obrolin waktu kencan. Contoh, kalau tadi kalian ngobrol soal film yang sama-sama kalian suka, lo bisa upload potongan soundtracknya ke story. Tanpa mention dia. Tanpa kasih caption. Tapi cukup itu bisa bikin dia lihat. Dia inget ya. Dan dari situ bisa muncul rasa hangat dalam hati dia. Atau kalau tadi kalian makan di tempat yang lucu, lo bisa posting ulang foto makanannya. Tapi jangan pakai kata-kata norak kayak kencan bareng si dia. Cukup simple, estetik, dan biarkan dia yang mengisi ruang kosongnya sendiri. Karena gini, rasa kangen itu muncul dari imajinasi, bukan dari kepastian. Ketika dia mulai bertanya-tanya, dia masih mikirin gue nggak ya? Kenapa dia belum ngechat ya? Apa gue yang harus duluan? Itulah titik awal rasa kangen tumbuh. Dan saat itu terjadi, setiap hal kecil yang mengingatkan dia sama lo akan terasa jauh lebih bermakna. Tapi jangan sampai juga lo terlalu diam. Ada waktunya lo harus bergerak. Biasanya, sekitar 24-48 jam setelah kencan pertama, itu waktu yang pas buat mulai menghubungi dia lagi. Tapi ingat, hindari pesan yang terlalu formal atau terlalu datar. Jangan cuma bilang, makasih ya udah pergi kemarin. Itu terdengar seperti template. Sebaliknya, lo bisa mulai dengan sesuatu yang lebih personal. Misalnya, gue masih kepikiran obrolan kita soal mimpi masa kecil kemarin. Seru banget sih. Jarang ada yang nyambung gitu. Atau,
Tadi pagi gue lewat tempat kita nongkrong kemarin, dan entah kenapa gue senyum-senyum sendiri. Kocak sih. Pesan-pesan kayak gini nggak cuma ngasih sinyal kalau lo inget momen itu, tapi juga memperlihatkan bahwa lo menikmati waktu bersamanya. Dan itu bikin dia merasa dihargai. Semakin dia merasa bahwa kehadirannya punya dampak buat lo, semakin besar kemungkinan dia akan terbuka untuk memperlihatkan bahwa lo juga punya dampak buat dia. Setelah lo mulai membuka percakapan dengan cara yang hangat dan personal, penting untuk menjaga ritmenya. Jangan langsung bombardir dia dengan pertanyaan atau ajakan jalan berikutnya. Biarkan obrolannya mengalir dulu. Biar chemistry yang kalian bangun di kencan pertama tetap terasa hidup, bahkan lewat chat. Misalnya, kalau dia bales dengan antusias, lo bisa lanjutin topik yang ringan tapi nyambung dengan pengalaman kalian sebelumnya. Tanyakan pendapat dia tentang hal-hal kecil yang kalian obrolin kemarin. Misalnya, gue masih penasaran deh, lo beneran pernah mimpi jadi pilot waktu kecil? Atau, gue jadi dengerin lagu yang lo rekomendasiin kemarin, enak juga ternyata. Tujuan dari ini bukan cuma buat ngobrol panjang lebar, tapi buat nyiptain momen-momen kecil yang bikin dia ngerasa dekat, meski kalian gak ketemu langsung. Semakin banyak momen seperti itu, semakin kuat keterikatan emosionalnya. Di saat yang sama, lo juga harus memperhatikan gaya komunikasi dia. Apakah dia bales dengan cepat? Apakah dia nanya balik? Atau dia cuma jawab singkat dan datar? Jangan buru-buru panik kalau respon dia nggak sehangat sebelumnya. Mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin dia juga lagi menahan diri. Yang penting, lo tetap tenang dan jangan terlalu menekan. Kalau lo kelihatan terlalu butuh perhatian, itu bisa bikin dia merasa tertekan. Rasa kangen yang semestinya tumbuh secara alami malah jadi hilang karena tekanan yang lo berikan tanpa sadar. Makanya, strategi terbaik setelah kencan pertama adalah menciptakan ruang yang cukup luas, agar dia bisa merindukan lo. Coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali lo benar-benar kangen sama seseorang? Pasti bukan karena orang itu sering muncul terus di depan mata lo. Tapi justru karena ada jarak. Karena ada ruang kosong yang gak bisa langsung lo isi. Dan di situ, otak mulai mengisi kekosongan itu dengan imajinasi, harapan, dan kenangan. Itulah kenapa, setelah lo ngobrol sebentar lewat chat, jangan takut buat berhenti dulu. Lo bisa menghilang sementara, bukan ngilang total, tapi cukup kasih jeda. Misalnya, setelah obrolan asik di pagi hari, lo nggak usah chat lagi sampai malam. Biarkan dia bertanya-tanya, lagi ngapain ya? Atau, kenapa ya tiba-tiba nggak bales? Jeda itu penting. Jeda adalah ruang di mana rindu bisa tumbuh. Dan ketika dia mulai merasa kehilangan komunikasi dari lo, disitulah rasa kangen muncul tanpa lo harus memaksanya. Tapi jangan cuma mengandalkan chat untuk bikin dia kangen. Gunakan juga kekuatan visual. Kalau lo aktif di media sosial, gunakan itu sebagai alat untuk menunjukkan siapa diri lo, tanpa harus terlihat pamer. Misalnya, lo upload foto kegiatan lo hari ini, entah itu ngopi di tempat yang estetik, baca buku di taman, atau sekadar jalan-jalan santai. Tapi perhatikan ya, jangan sampai caption atau gaya postingannya terlalu dibuat-buat. Tetap jadi diri sendiri, tapi pilih momen yang bikin lo terlihat menarik. Karena gini, ketika dia ngeliat lo aktif, bahagia, dan tetap menjalani hidup dengan positif setelah kencan kalian, dia akan merasa bahwa lo adalah seseorang yang layak untuk dikejar. Lo bukan orang yang cuma duduk nungguin chat masuk. Lo punya kehidupan sendiri. Dan itu bikin lo kelihatan berharga. Kebanyakan orang berpikir, untuk bikin orang kangen, mereka harus menunjukkan bahwa mereka butuh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang akan kangen ketika mereka merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang berharga bukanlah orang yang selalu ada setiap saat. Tapi justru orang yang langka. Yang punya daya tarik. Yang punya sesuatu dalam dirinya yang bikin orang lain merasa, gue nggak bisa nemuin ini di tempat lain. Jadi, peran lo setelah kencan pertama bukan hanya jadi pengingat, tapi jadi magnet. Magnet itu nggak berisik. Magnet nggak ngejar-ngejar. Tapi dia menarik dengan kekuatan yang tenang dan tak terbantahkan. Dan bicara soal menarik, ini juga penting. Jangan lupa untuk tetap merawat diri lo sendiri setelah kencan pertama. Kadang kita terlalu fokus mikirin, dia kangen gak ya sama gue? Sampai lupa buat menjaga mood, penampilan, dan kehidupan pribadi.
Padahal justru di masa-masa setelah kencan itu, lo harus makin bersinar. Lo harus terlihat makin keren, makin produktif, makin menarik. Bukan buat pamer. Tapi karena saat lo memancarkan energi positif, itu akan terpancar ke semua yang ngeliat lo. Termasuk dia. Dan energi itu bisa menular. Bisa bikin dia ngerasa penasaran, ngerasa tertarik, dan akhirnya kangen. Lo pernah lihat nggak? Seseorang yang baru lo temui, tapi setelahnya lo malah terus-terusan kepikiran dia, padahal kalian nggak ngobrol panjang, atau bahkan nggak terlalu dekat. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang bikin lo merasa, gue pengen ngobrol lagi deh sama dia. Itu bukan soal tampang, bukan soal status, tapi soal aura. Dan aura itu datang dari bagaimana lo menjalani hidup lo. Jadi kalau lo pengen bikin dia kangen setelah kencan pertama, jangan fokus ke dia terus. Fokus juga ke diri lo sendiri. Bangun versi terbaik dari lo yang bisa bikin dia mikir, wah, gue harus dekat lagi sama dia. Nah, sampai sini naskah kita sudah mulai mengembangkan banyak aspek penting setelah kencan pertama. Dari cara komunikasi, strategi memberi ruang, hingga membangun daya tarik secara emosional dan visual. Pernah dengar istilah, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda? Nah, meskipun itu terdengar seperti slogan iklan, tapi sebenarnya punya makna yang dalam. Karena faktanya, kesan pertama itu memang penting, tapi bukan segalanya. Yang bikin orang kangen dan terus memikirkan lo setelah kencan pertama, justru datang dari kesan lanjutan. Dari hal-hal kecil yang terjadi setelah pertemuan itu selesai. Dari cara lo menanggapi pesan. Dari hal-hal kecil yang lo ingat tentang dirinya. Dari perhatian-perhatian yang gak dibuat-buat. Dan dari kenyamanan yang terus terasa. Bahkan setelah kalian udah gak duduk di tempat yang sama lagi. Makanya, setelah lo kasih jeda, setelah lo mulai bangun komunikasi yang ringan dan tulus, setelah lo tampilkan sisi diri lo yang menarik di media sosial, langkah selanjutnya adalah masuk lagi ke hidupnya secara perlahan, tapi konsisten. Caranya, coba buat dia merasa bahwa lo masih menyimpan rasa dari kencan pertama itu. Bukan dengan gombalan, tapi dengan cara yang lebih nyata. Misalnya, lo bisa bilang kayak gini, tadi gue lewat coffee shop yang ada latte art kayak di tempat kemarin. Tapi belum nemu yang sekeren yang kita pesan kemarin sih. Atau, gue lihat ada meme lucu yang mirip banget sama cerita lo soal kerjaan kemarin. Nggak kasih gue ngebayanginnya. Ucapan kayak gini kelihatannya sepele, tapi punya dampak besar. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa lo bukan cuma hadir secara fisik waktu kencan kemarin, tapi juga hadir secara emosional. Lo dengerin dia. Lo ingat apa yang dia ceritain. Dan lebih penting lagi, lo menghargai momen itu. Dan buat banyak orang, rasa dihargai itulah yang bikin mereka merasa terhubung. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya berarti buat lo, dia pun mulai membuka ruang dalam dirinya untuk memikirkan lo lebih dalam. Tapi selain membuat dia merasa berarti, ada satu hal lagi yang bisa bikin dia makin kangen. Yaitu, rasa penasaran. Manusia secara alami suka mencari jawaban. Dan ketika mereka belum bisa mengerti sepenuhnya tentang seseorang, mereka akan terus memikirkan orang itu. Itulah kenapa penting untuk tidak membuka seluruh kartu lo di awal. Jangan langsung cerita semua hal tentang diri lo dalam satu waktu. Biarkan dia menemukan potongan-potongan lo sedikit demi sedikit. Misalnya, waktu dia nanya soal hobi lo bisa jawab, gue suka baca, tapi nggak semua buku bisa gue selesaikan. Ada alasan lucunya, tapi nanti deh cerita pas kita ketemu lagi. Atau waktu dia nanya tentang keluarga lo bisa jawab, keluarga gue unik sih, ada satu kejadian lucu waktu gue kecil. Tapi gue ceritain kalau kita nongkrong lagi ya. Kalimat-kalimat kayak gini kelihatannya sederhana, tapi bisa menciptakan dua efek yang kuat. Pertama, dia akan merasa bahwa lo terbuka, tapi tetap punya batas. Itu bikin lo kelihatan dewasa dan punya kendali. Kedua, lo secara halus memberikan alasan untuk pertemuan berikutnya, tanpa harus langsung ngajak dia ketemu. Dan ketika dia mulai penasaran, mulai bertanya-tanya, mulai ngebayangin, maka rasa kangen pun mulai tumbuh pelan-pelan. Kangen itu nggak selalu karena rindu secara fisik. Kadang justru kangen itu muncul karena otak kita sibuk mikirin sesuatu yang belum selesai. Kayak teka-teki yang belum lengkap.
Dan itu yang harus lo bangun setelah kencan pertama. Jangan buru-buru menyelesaikan semuanya. Buat dia ngerasa bahwa ada hal-hal menarik dalam diri lo yang masih belum dia ketahui. Tapi tetap ya, semua itu harus dilakukan dengan ritme yang alami. Karena kalau lo terlalu sengaja, terlalu terstruktur, justru kesannya jadi nggak tulus. Sama halnya kayak masakan, bumbu itu penting. Tapi kalau lo masukin semuanya sekaligus dan terlalu banyak, yang ada rasanya malah rusak. Itulah kenapa membangun rasa kangen itu butuh waktu dan ketulusan. Dan ngomong-ngomong soal waktu, lo juga perlu paham bahwa tidak semua orang akan langsung merasa klik setelah kencan pertama. Ada yang butuh waktu lebih lama untuk membuka diri. Ada yang butuh ruang lebih besar untuk merasa nyaman. Dan ada juga yang sedang dalam fase hidup di mana mereka belum siap untuk terhubung secara emosional dengan orang baru. Jadi kalau setelah kencan pertama dia terlihat agak jauh, belum tentu itu karena dia nggak suka sama lo. Bisa jadi dia hanya belum siap. Atau bisa juga dia lagi nguji. Yap, nguji. Banyak orang, khususnya perempuan, seringkali secara sadar atau tidak, mengamati sikap lo setelah kencan pertama. Mereka melihat, apakah lo akan langsung nempel terus? Apakah lo akan jadi agresif? Atau justru lo bisa tetap tenang, sabar, dan menghargai batas? Dan kalau lo bisa melewati fase ini dengan tenang, besar kemungkinan dia akan mulai membuka pintu untuk pertemuan berikutnya. Tapi ingat, jangan hanya berharap dari satu sisi. Sambil lo menunggu dia menunjukkan tanda-tanda kangen, lo juga harus mengukur apakah dia layak untuk ditunggu. Apakah dia juga menunjukkan ketertarikan yang tulus? Apakah dia merespon dengan hangat? Apakah dia juga menunjukkan usaha untuk tetap menjaga komunikasi? Karena hubungan itu harus dua arah. Jangan sampai lo menginvestasikan waktu, energi, dan emosi ke seseorang yang sebenarnya hanya menikmati atensi lo tanpa ada niat membalasnya. Dan kalau lo bisa melihat ini dengan jernih, lo akan tahu apakah perjuangan lo buat bikin dia kangen memang layak dilanjutkan, atau cukup disimpan sebagai kenangan dari kencan pertama yang menyenangkan. Kadang, yang bikin seseorang kangen bukan karena momen-momen besar yang terjadi, tapi justru dari hal-hal kecil yang nggak disangka. Misalnya, aroma parfum yang tertinggal di mobil. Lagu yang tiba-tiba diputar di tempat umum dan mengingatkan pada percakapan kalian. Atau bahkan cara lo tertawa yang unik dan terus terngiang di telinga. Dan yang menarik adalah, lo bisa secara sengaja menciptakan momen-momen kecil itu. Misalnya begini, kalau saat kencan lo suka pakai parfum tertentu, coba pakai itu juga saat lo ketemu dia di lain waktu. Aroma adalah pemicu kenangan yang paling kuat. Ketika dia mencium aroma yang sama di tempat lain, otaknya akan otomatis memanggil kembali memori tentang lo. Atau, lo bisa menyisipkan lagu tertentu saat kalian ngobrol. Misalnya di mobil atau waktu duduk bareng, lo bilang, lagu ini tuh selalu bikin gue tenang. Tiap denger, rasanya kayak nyaman aja. Saat dia nanti dengar lagu itu lagi, bahkan tanpa lo ada di dekatnya, dia bisa langsung teringat. Itu yang disebut sebagai emotional trigger. Bukan hanya tentang memori, tapi tentang perasaan yang menempel pada memori tersebut. Dan semua itu bisa lo tanamkan secara halus, tanpa terlihat sedang merencanakan sesuatu. Semakin kuat asosiasi antara lo dan perasaan nyaman yang dia rasakan, semakin tinggi kemungkinan dia akan merindukan kehadiran lo. Tapi jangan lupakan satu hal penting ini, semua upaya itu hanya akan berhasil kalau lo jadi diri sendiri. Nggak ada gunanya lo berpura-pura jadi orang lain, demi tampil keren atau sempurna. Karena cepat atau lambat, topeng itu akan retak. Dan ketika dia sadar bahwa semua sikap lo hanyalah pura-pura, justru akan muncul perasaan kecewa. Sebaliknya, saat lo menunjukkan keaslian, meskipun ada kekurangan, justru itu yang membuat lo manusiawi dan layak dirindukan. Karena orang cenderung lebih mudah merindukan seseorang yang apa adanya, yang nggak sok tahu, nggak sok keren, tapi tulus dan jujur dalam berinteraksi. Lo pernah nggak sih kangen sama seseorang bukan karena dia ganteng atau cantik, tapi karena dia bisa bikin lo ketawa tanpa ngerasa ditertawakan? Atau karena dia ngerti cara dengerin lo tanpa harus nyela? Atau karena dia inget ulang tahun lo tanpa harus diingetin? Hal-hal kecil yang muncul dari ketulusan, itu yang susah dilupain. Makanya, semakin lo berusaha jadi versi terbaik dari diri lo sendiri, bukan versi sempurna, tapi versi paling jujur dan berani,
maka semakin besar peluang lo untuk tumbuh di ingatannya. Dan kalau udah tumbuh di ingatan seseorang, langkah selanjutnya tinggal memelihara itu. Satu hal yang sering dilupakan banyak orang setelah kencan pertama adalah mereka terlalu cepat menuntut. Mereka ngerasa, gue udah ngelakuin semua ini. Sekarang giliran dia yang harus nunjukin perasaan. Padahal hubungan itu bukan sistem barter. Bukan karena lo ngasih perhatian, terus dia wajib ngasih perhatian balik. Yang seharusnya lo lakukan adalah tetap konsisten jadi pribadi yang menyenangkan, menarik, dan penuh nilai. Jangan jadikan kangen sebagai target, tapi jadikan itu sebagai efek samping dari siapa diri lo sebenarnya. Karena kalau lo terlalu fokus bikin dia kangen, justru lo akan terjebak dalam permainan manipulasi kecil-kecilan. Dan ketika dia sadar bahwa semua yang lo lakukan cuma buat nyari perhatian, bukan karena ketulusan, maka semua usaha lo akan dianggap permainan. Lo nggak mau kan dianggap sebagai orang yang ngatur perasaan orang lain demi tujuan pribadi? Makanya, setelah kencan pertama, lo harus punya keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Usaha untuk menunjukkan ketertarikan dan rasa nyaman. Tapi juga penerimaan kalau mungkin, dia belum atau bahkan tidak merasakan hal yang sama. Dan kalau ternyata dia nggak merespon dengan cara yang lo harapkan, bukan berarti lo gagal. Karena seringkali, yang gagal itu bukan usahanya, tapi ekspektasinya. Banyak orang terlalu berharap bahwa satu kencan bisa langsung jadi tiket menuju hubungan serius. Padahal, kencan pertama itu baru gerbang awal. Baru permulaan dari sebuah cerita yang mungkin panjang, atau mungkin juga berakhir singkat. Yang penting adalah, lo menunjukkan siapa diri lo dengan cara yang tepat, menghargai setiap momen yang ada, dan tahu kapan harus bertahan, kapan harus mundur. Tapi kalau ternyata dia merespon baik, kalau dia mulai sering kasih kode, kalau dia mulai nanya kabar lebih dulu, atau mulai tertarik pada hal-hal kecil dalam hidup lo, maka itu tandanya, benih rindu sudah mulai tumbuh. Dan di tahap ini, lo bisa mulai pelan-pelan ngajak ketemu lagi. Bukan dengan kalimat kaku kayak, kita ketemu lagi yuk. Tapi dengan cara yang lebih ringan, seperti, ngopi lagi nggak minggu ini? Tapi tempatnya harus lebih enak dari kemarin, deal. Atau, gue nemu tempat makan yang kayaknya cocok buat obrolan absurd kita. Kapan lo kosong? Dengan begitu, pertemuan kedua nggak terasa seperti tuntutan, tapi justru jadi lanjutan alami dari momen yang sudah dibangun sejak kencan pertama. Dan begitu kalian ketemu lagi, itulah saatnya untuk memperkuat rasa nyaman, memperdalam kedekatan, dan menjadikan hubungan lo lebih dari sekadar momen sesaat. Kangen itu aneh. Kadang muncul dari hal-hal yang gak lo rencanakan. Kadang juga hilang karena hal-hal kecil yang lo anggap sepele. Maka dari itu, ketika lo ingin seseorang tetap mengingat lo, apalagi setelah kencan pertama, penting banget untuk memperhatikan kualitas komunikasi. Komunikasi di sini bukan soal seberapa sering lo ngechat, tapi soal seberapa bermakna interaksi kalian. Banyak orang berpikir bahwa membalas chat dengan cepat, kirim pesan setiap pagi, dan terus ngajak ngobrol sepanjang hari adalah bentuk perhatian. Padahal, terlalu sering muncul bisa bikin lawan bicara merasa jenuh. Yang harus lo pahami adalah, rasa rindu itu tumbuh dari ruang yang diciptakan oleh ketidakhadiran. Tapi rasa nyaman tumbuh dari isi yang lo berikan saat lo hadir. Jadi, buatlah kehadiran lo selalu punya arti. Daripada kirim pesan setiap jam cuma untuk bilang, lagi apa? Lebih baik kirim sesuatu yang membuat dia merasa dilihat. Misalnya, lo bisa kirim pesan kayak, barusan gue lewat warung nasi goreng yang wanginya bikin inget cerita lo kemarin. Jadi lapar, sumpah. Atau, gue ketemu postingan lucu yang mirip banget sama gaya lo waktu cerita soal bos lo. Kocak banget. Pesan-pesan semacam itu bukan cuma basa-basi, tapi mencerminkan bahwa lo mendengarkan dia, memperhatikan detailnya, dan menikmati keberadaannya. Dan ketika seseorang merasa didengar dan diperhatikan tanpa harus diminta, dia akan merasa lebih terhubung, lebih hangat. Dan secara alami, rasa kangen akan mulai mengakar. Tapi kadang, ada masa-masa di mana obrolan kalian terasa hambar. Ini hal yang wajar. Bukan berarti dia mulai bosan, atau lo kehilangan daya tarik. Kadang orang memang sedang dalam mood yang berbeda. Kadang dia sedang sibuk, atau pikirannya sedang terpecah karena urusan lain. Di saat-saat seperti itu,
Yang paling tepat lo lakukan adalah mengerti. Jangan langsung menyimpulkan atau menuntut. Kalau dia jawab pendek atau responnya datar, cukup bales dengan kalimat yang netral dan ringan. Misalnya, gue ngerti kok, kadang hari itu bisa padat banget. Santai aja, jaga energi ya. Dengan cara seperti ini, lo nggak memaksa dia untuk harus merespon seperti yang lo inginkan. Sebaliknya, lo justru memberi ruang. Dan, orang akan selalu ingat siapa saja yang memberinya ruang tanpa menghilangkan rasa aman. Kita semua pernah ada di fase capek dan butuh tenang. Tapi hanya segelintir orang yang tahu caranya tetap hadir tanpa mendesak. Dan jika lo bisa jadi sosok seperti itu, lo bukan hanya bikin dia kangen, tapi juga bikin dia merasa nyaman. Perpaduan yang sangat jarang ditemukan, kangen dan nyaman sekaligus. Biasanya orang cuma dapat satu. Ada yang bikin kangen tapi bikin lelah. Ada yang bikin nyaman tapi nggak bikin penasaran. Kalau lo bisa jadi keduanya, lo akan tinggal lama di pikiran dia, bahkan mungkin juga di hatinya. Nah, salah satu cara membangun rasa itu adalah dengan menunjukkan bahwa lo punya kehidupan yang seimbang. Lo punya teman, lo punya hobi, lo punya kesibukan yang menyenangkan. Jangan jadi orang yang hidupnya hanya berputar pada hubungan. Kalau setiap kali dia buka chat dari lo isinya hanya keluhan, kegalauan, atau ajakan ketemu yang terlalu sering, itu bisa jadi beban. Tapi kalau dia ngelihat lo sebagai pribadi yang ceria, punya kehidupan sosial yang sehat, dan tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur, lo akan terlihat menarik di mata siapapun. Manusia pada dasarnya tertarik pada individu yang punya daya hidup tinggi. Orang yang tahu cara menikmati hidup, yang tahu batasannya, dan yang tahu caranya menumbuhkan perasaan tanpa harus memaksakan. Maka dari itu, jaga cara lo berbicara. Jaga nada obrolan lo. Kadang orang jadi malas komunikasi bukan karena nggak suka, tapi karena setiap obrolan isinya hanya tekanan, tuntutan, atau drama. Lo nggak perlu jadi orang yang selalu lucu atau selalu punya cerita seru. Cukup jadi orang yang bisa membawa ketenangan, membuat nyaman, dan bisa membaca situasi. Ketika seseorang merasa aman saat ngobrol sama lo, dia akan mencari lo bahkan tanpa sadar. Dan ketika dia sadar bahwa kehadiran lo bikin hari-harinya lebih ringan, maka lo nggak perlu lagi cari cara untuk bikin dia kangen. Karena dia akan kangen dengan sendirinya. Lalu, bagaimana kalau lo ingin membangun kedekatan lebih intens, tapi takut dianggap terlalu cepat? Disinilah pentingnya memahami ritme dan momentum. Setelah beberapa kali komunikasi berjalan dengan baik, dan lo merasa respon dia mulai hangat, lo bisa mulai lempar sinyal halus. Sinyal itu bisa berupa cerita-cerita kecil yang membuka ruang untuk diskusi lebih personal. Misalnya, gue baru sadar, udah lama banget nggak cerita hal-hal dalam hidup gue kayak gini. Mungkin karena gue ngerasa nyaman kali ya. Atau, tiap ngobrol sama lo tuh, rasanya kayak nemu temen lama, padahal baru kenal. Kata-kata seperti itu bukan pernyataan cinta, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada perasaan yang tumbuh. Dan jika dia merespon positif, lo bisa lanjut ke obrolan yang lebih dalam. Tapi kalau dia responnya netral, lo bisa tarik lagi dengan elegan. Yang penting, lo tetap terlihat tenang. Nggak gerasak-gerusuk. Nggak terburu-buru. Karena ketertarikan itu kayak api kecil. Kalau lo kipas terlalu kencang, bisa mati. Tapi kalau lo jaga pelan-pelan, bisa jadi hangat yang terus tumbuh. Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah daya tarik yang tenang. Daya tarik yang tidak berisik. Tidak minta pengakuan. Tapi justru makin terasa saat kita sudah nggak ada di dekatnya. Dan itu yang seharusnya lo ciptakan setelah kencan pertama. Bukan hanya kenangan, tapi kesan yang menggantung. Kenapa menggantung? Karena manusia cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai. Yang belum terjawab. Yang bikin penasaran. Kalau semua lo kasih tahu sekarang, semua lo jelaskan hari itu juga, semua perasaan lo tuangkan secara langsung, maka rasa penasaran itu langsung habis. Nggak ada yang dikejar. Nggak ada yang dibayangkan. Tapi kalau lo menyisakan ruang untuk dia mengisi dengan imajinasinya sendiri, lo memberi dia kesempatan untuk membentuk versinya sendiri tentang lo. Dan justru versi itulah yang sering membuat orang kangen, versi lo yang hidup dalam pikirannya. Kadang bahkan, versi itu lebih manis daripada yang sebenarnya. Bukan karena lo bohong, tapi karena dia mengisi kekosongan dengan harapan,
dengan perasaan, dan dengan memorinya sendiri. Misalnya gini, saat lo pamit pulang setelah kencan, lo cukup bilang, "Hari ini asik banget, tapi kayaknya obrolan kita belum cukup." Mungkin karena terlalu nyambung, ya. Lalu lo senyum. Nggak usah ngarep jawaban balik langsung yang romantis. Biarkan kalimat itu bergema di pikirannya. Biarkan dia pulang dengan hati yang berdebar. Dan ketika dia duduk sendiri, saat malam mulai sepi, kalimat lo itu bisa muncul pelan-pelan di kepalanya. Membawa rasa yang sulit didefinisikan. Itulah momen di mana rindu mulai tumbuh. Lo nggak bisa maksa rindu. Lo cuma bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan rindu itu tumbuh sendiri. Caranya? Dengan hadir secukupnya, menghilang seperlunya, dan tetap menjadi pribadi yang penuh nilai. Nilai yang bukan hanya dari penampilan luar, tapi dari cara lo memperlakukan orang lain, dari cara lo memperlakukan diri sendiri, dan dari cara lo menjaga kedewasaan dalam hubungan. Ingat, seseorang yang tahu batas, justru terlihat lebih menarik. Karena lo jadi punya rasa. Dan rasa itu penting. Rasa adalah alasan kenapa orang kembali. Kenapa orang mengingat. Dan kenapa orang merindukan. Tapi ada satu hal yang harus banget lo pahami dalam proses ini. Yaitu pentingnya menjadi seseorang yang tidak tersedia penuh. Maksudnya bukan jadi sok sibuk atau sengaja menghindar. Tapi lebih ke, lo punya hidup sendiri. Lo punya aktivitas. Lo punya teman-teman. Lo punya tujuan. Dan semua itu berjalan, dengan atau tanpa dia. Ini penting, karena seseorang hanya bisa merindukan seseorang, kalau dia sadar bahwa orang itu bisa baik-baik saja tanpa dirinya. Kalau lo terlalu mudah diakses, terlalu selalu ada setiap saat, dia nggak akan pernah merasakan kehilangan. Dan kalau nggak pernah kehilangan, nggak akan pernah ada rasa rindu. Jadi, jangan takut untuk membiarkan dia menunggu sedikit. Jangan takut untuk membiarkan pesan terakhir nggak langsung dibalas. Selama lo melakukannya dengan tulus, dan bukan karena permainan, maka itu sah-sah saja. Contohnya, setelah obrolan seru di malam hari, lo bisa nggak chat pagi-pagi keesokan harinya. Bukan karena lo nggak peduli, tapi karena lo tahu, dia juga butuh waktu untuk meresapi rasa yang tadi malam. Dan ketika lo muncul lagi di siang atau sore harinya dengan pesan ringan seperti, tadi pagi gue kepikiran satu hal yang lucu soal obrolan kita semalam, maka dia akan merasa lo hadir tanpa mengganggu. Lo hadir dengan kesan yang menyenangkan. Dan itu akan dia tunggu. Banyak orang berpikir bahwa untuk bikin seseorang kangen, mereka harus jadi heboh. Harus selalu ada, harus selalu update, harus selalu cari topik. Padahal kadang, diam lo lebih keras daripada kata-kata. Senyum lo saat pamit, bisa lebih membekas dari semua pesan manis yang lo kirimkan. Dan kesan lo saat pergi, bisa lebih kuat daripada perhatian yang terus-menerus lo berikan. Tapi tetap ingat, semua ini hanya akan bekerja kalau lo benar-benar tulus. Tulus untuk mengenal dia. Tulus untuk menghargai dia. Tulus untuk tidak memaksa hubungan jadi seperti yang lo mau, terlalu cepat. Kangen yang tulus adalah yang tumbuh pelan-pelan, dalam suasana yang jujur dan nyaman. Dan biasanya, rasa kangen yang tumbuh seperti ini, gak cepat hilang. Dia akan melekat, akan muncul tanpa diminta, akan hidup bahkan ketika tidak dibicarakan. Dan disitulah, lo gak perlu repot-repot cari cara untuk bikin dia mikir tentang lo. Karena pada akhirnya, dia akan sadar sendiri bahwa lo adalah sosok yang dia rindukan. Bukan karena lo terus hadir, tapi justru karena lo pernah ada, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tenang, penuh makna, dan sulit dilupakan. Sekarang bayangkan, lo udah berhasil bikin dia mulai merindukan lo. Dia mulai cari-cari alasan buat ngobrol duluan. Mulai nanya hal-hal kecil tentang hari-hari lo. Kadang, dia mulai menyinggung hal-hal yang kalian alami bareng waktu kencan pertama. Itu tanda bagus. Tapi hati-hati. Jangan buru-buru merasa menang dan langsung gas ngajak jadian. Karena ketika seseorang mulai merasa kangen, itu belum tentu berarti dia siap untuk hubungan yang serius. Kadang, rasa kangen itu muncul hanya karena dia nyaman. Karena lo menyenangkan.
Karena lo bikin dia ngerasa tenang dan hangat. Tapi belum tentu dia udah yakin soal masa depan. Dan itu nggak apa-apa. Justru disinilah banyak orang salah langkah. Mereka buru-buru nembak. Buru-buru mengikat. Buru-buru minta kepastian. Padahal, proses menuju hubungan yang solid butuh waktu dan konsistensi. Jadi ketika tanda-tanda kangen itu mulai muncul, sikap terbaik yang bisa lo tunjukkan adalah tetap tenang. Tetap stabil, dan tetap jadi diri lo yang menyenangkan. Ingat, tujuan lo bukan cuma bikin dia kangen, tapi menjaga perasaan itu agar nggak cepat hilang. Dan cara terbaik untuk menjaga rasa itu adalah dengan memperkuat kenyamanan emosional. Coba ajak dia ke obrolan-obrolan yang lebih personal, tanpa harus terlalu serius. Misalnya, lo mulai bahas pandangan dia soal hidup, soal hal-hal kecil yang dia percaya, soal kenangan masa kecil yang lucu. Bukan untuk menggali informasi, tapi untuk membangun koneksi. Karena ketika seseorang merasa bisa terbuka dan didengar tanpa dihakimi, mereka akan makin terikat. Dan kedekatan yang muncul dari koneksi seperti ini, lebih kuat dibanding sekadar obrolan basa-basi atau pujian fisik. Tapi tentu, semua ini harus dilakukan bertahap. Bukan tiap hari harus ngobrol dalam. Kadang cukup ngobrol ringan sambil bercanda. Kadang cukup kirim meme lucu, atau video pendek yang bikin ketawa. Yang penting, jaga ritmenya. Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu asal. Dan satu lagi yang penting, tetap berikan dia ruang untuk inisiatif. Lo nggak harus selalu jadi yang pertama menyapa. Coba sesekali berhenti mengirim pesan duluan. Lihat apakah dia akan mencarimu. Kalau iya, maka itu pertanda bahwa rasa itu sudah mulai tumbuh secara alami di pihak dia juga. Dan itulah waktu terbaik untuk mulai membangun hubungan yang sehat. Karena kalau hubungan dibangun dari dua arah, hasilnya akan jauh lebih kuat. Lo nggak akan ngerasa capek sendiri. Lo nggak akan ngerasa harus ngejar terus. Sebaliknya, lo akan ngerasa bahwa kalian berdua sama-sama ingin menjaga sesuatu yang sedang tumbuh. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini, obrolan mulai rutin, tanda kangen sudah makin kelihatan, dan dia juga mulai terbuka. Lo bisa mulai menyiapkan pertemuan berikutnya. Tapi tetap, jangan langsung ngajak dengan gaya formal kayak, "Kita ketemu yuk, gue mau ngomong serius." Cukup ajak dengan gaya santai tapi personal. Misalnya, "Gue nemu tempat yang cozy banget buat ngobrol-ngobrol random kayak kemarin. Kayaknya lo bakal suka deh. Minggu ini sempat ketemu sebentar nggak?" Atau, "Lo masih ngidam martabak manis nggak sih? Kemarin gue lihat yang toppingnya gila banget." Ajak temen ngobrol sih biar nggak dosa sendirian. Lelucon-lelucon kecil seperti itu bisa mencairkan suasana. Dan bikin pertemuan berikutnya terasa lebih alami. Pertemuan itu sendiri nggak harus mewah atau terlalu dirancang. Yang penting adalah suasananya hangat, ngobrolnya enak, dan lo bisa tetap menunjukkan bahwa lo orang yang sama seperti saat kencan pertama. Menyenangkan, tenang, dewasa, dan tahu caranya membuat orang lain nyaman. Dan lo tahu nggak? Kadang, justru di pertemuan kedua inilah perasaan yang sebenarnya mulai terasa jelas. Kalau di kencan pertama biasanya masih penuh tebak-tebakan dan basa-basi, maka di kencan kedua biasanya orang udah lebih jujur. Jadi manfaatkan itu dengan baik. Dengerin dia. Tunjukkan ketertarikan yang tulus. Jangan terlalu banyak bicara soal diri lo, tapi gali lebih banyak tentang apa yang dia rasakan. Karena kunci dari hubungan yang bertahan lama adalah kemampuan untuk saling memahami. Dan untuk memahami seseorang, lo harus mau mendengar, bukan sekadar menjawab. Kalau lo bisa jadi pendengar yang baik, lo akan punya tempat khusus dalam hidupnya. Karena nggak semua orang punya waktu dan keinginan untuk benar-benar mendengar. Dan setelah pertemuan kedua itu selesai, entah lo merasa makin yakin atau tidak, jangan langsung menuntut arah. Nikmati saja dulu alurnya. Lihat bagaimana dia bersikap setelahnya. Apakah dia tetap hangat? Apakah dia makin terbuka? Apakah dia menunjukkan keinginan untuk terus terhubung? Kalau iya, maka lo nggak perlu buru-buru mendefinisikan hubungan kalian. Karena kadang, yang nggak buru-buru itu justru yang paling kuat. Dan yang paling indah. Rasa kangen itu seperti api kecil. Dia bisa menghangatkan hubungan, tapi bisa juga padam kalau nggak dijaga dengan benar.
Dan masalahnya, banyak orang tanpa sadar malah memadamkan api itu dengan sikap mereka sendiri. Bukan karena orang yang mereka ajak dekat tiba-tiba berubah, tapi karena mereka sendiri yang terlalu menekan, terlalu menuntut, terlalu cepat ingin semuanya terjadi. Makanya penting banget buat lo tahu, apa aja yang bisa bikin seseorang yang tadinya mulai kangen, jadi mundur. Pertama, terlalu sering mengejar. Iya, emang di awal lo harus aktif. Harus kasih sinyal bahwa lo tertarik. Tapi setelah itu, lo harus belajar membaca situasi. Kalau setiap hari lo selalu jadi yang pertama kirim pesan. Kalau setiap malam lo selalu minta telpon. Kalau setiap kali dia online lo langsung chat. Itu bukan perhatian lagi. Itu udah mulai masuk ke ranah tekanan. Dan tekanan dalam hubungan yang masih awal, itu pembunuh rasa. Biarin dia juga punya ruang buat nyari lo. Biarin dia ngerasain bahwa lo bukan orang yang selalu tersedia. Justru dari ketidakterdugaan itulah rasa rindu tumbuh. Kedua, terlalu cepat baper. Gue tahu, susah buat nggak terbawa perasaan kalau obrolan kalian asik. Kalau dia juga mulai perhatian. Kalau kalian udah ketawa bareng, saling nyambung, saling cerita masa lalu. Tapi lo harus ingat, semua itu belum tentu berarti dia siap untuk hubungan yang serius. Jangan langsung menuntut status. Jangan langsung bawa obrolan ke arah, "Kita ini apa?" Karena ketika lo mendesak, dia akan merasa terpojok. Dan dari rasa terpojok itu, muncullah jarak. Dari jarak itu, hilanglah kedekatan yang seharusnya bisa terus bertumbuh perlahan. Ketiga, insecure berlebihan. Kalau setiap kali dia telat bales lo langsung mikir yang negatif. Kalau dia kelihatan akrab sama temannya lo langsung cemburu. Kalau lo terus-terusan merasa bahwa dia akan pergi kalau lo nggak ngejar terus, maka lo akan membuat diri lo sendiri jadi bayangan yang menakutkan buat dia. Lo akan terlihat rapuh. Dan walaupun rasa kangen bisa muncul dari hal-hal manis, tapi nggak akan bertahan lama kalau orang yang dikangenin terlihat penuh ketakutan. Ingat, yang bikin orang nyaman adalah stabilitas. Kalau lo stabil, tenang, dan tahu cara membawa diri, maka lo akan lebih menarik dibanding orang yang selalu gelisah dan butuh validasi. Keempat, kehilangan keunikan diri. Banyak orang yang setelah merasa dekat dengan seseorang, malah mengubah diri mereka jadi seseorang yang diinginkan. Mereka mulai meniru cara ngomong pasangannya. Mulai menyukai hal yang sama walau nggak paham. Mulai meninggalkan hobi mereka demi terlihat cocok. Awalnya mungkin terlihat romantis. Tapi lama-lama, lo jadi kehilangan warna asli lo. Dan hubungan yang sehat butuh dua orang yang punya warna sendiri. Kalau lo berubah total demi menyenangkan dia, maka yang dia kangenin bukan lo, tapi versi palsu dari lo. Dan itu nggak akan bertahan lama. Dia akan merasa bosan, karena nggak ada lagi hal baru yang bisa dia temukan dari lo. Padahal, keunikan diri lo itulah yang membuat dia penasaran dan ingin tahu lebih dalam. Kelima, terlalu banyak curhat negatif. Semua orang punya masalah, itu wajar. Dan cerita soal kesedihan atau kekecewaan lo ke seseorang itu hal yang sehat. Tapi kalau setiap hari isinya cuma curhat keluhan, cerita sedih, kemarahan, atau kekecewaan terhadap dunia, itu bikin energi obrolan jadi berat. Padahal, setelah kencan pertama yang menyenangkan, orang berharap obrolan selanjutnya tetap ringan dan menyenangkan. Kalau lo terus membawa beban, maka dia lama-lama akan menarik diri. Karena manusia secara alami lebih tertarik pada energi yang positif dan stabil. Dan ketika obrolan mulai terasa berat setiap hari, rasa kangen pun bisa berubah jadi rasa lelah. Jadi, jaga isi percakapan. Boleh cerita kesedihan, tapi jangan jadikan itu sebagai topik utama setiap saat. Selingi dengan cerita lucu, insight menarik, atau sekadar hal-hal sepele yang menyenangkan. Sekarang lo udah tahu bahwa menjaga rasa kangen itu sama pentingnya dengan membangunnya. Dan yang harus lo pahami adalah, rasa kangen bukan cuma datang karena momen indah, tapi juga karena lo tahu cara membuat seseorang merasa nyaman, bebas, dan tetap dihargai dalam proses pendekatan. Banyak orang merasa bahwa kalau lo nggak ngejar, lo bakal kehilangan. Padahal justru kadang, dengan berhenti sejenak, lo sedang memberi ruang agar orang lain bisa datang dengan kemauannya sendiri. Dan ketika seseorang datang karena keinginannya sendiri, bukan karena lo desak,
maka dia akan datang dengan hati yang lebih terbuka. Itu kunci dari hubungan yang bertumbuh kuat. Dan lebih dari itu adalah kunci untuk membuat rasa kangen berubah jadi rasa ingin memiliki. Bukan karena lo maksa, tapi karena dia sadar. Tanpa lo, rasanya beda. Ketika rasa kangen sudah tumbuh dan lo bisa melihat respon dari dia semakin terbuka, maka di titik ini, hubungan kalian sudah memasuki fase yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar basa-basi. Bukan lagi sekadar penasaran atau senang-senang sesaat. Tapi mulai masuk ke tahap di mana dua orang saling hadir dalam hidup masing-masing, meski belum secara resmi menyebut diri mereka pasangan. Dan inilah momen paling krusial. Kenapa? Karena fase ini bisa berkembang jadi sesuatu yang luar biasa, atau justru berakhir begitu saja kalau lo salah langkah. Pertama yang perlu lo lakukan adalah tetap menjaga ritme komunikasi. Iya, mungkin sekarang kalian udah lebih sering ngobrol. Udah mulai sharing hal-hal pribadi. Udah mulai ngerasa nyaman satu sama lain. Tapi jangan terjebak dalam euforia. Kadang saat semuanya terasa akrab dan intens, lo bisa secara nggak sadar mulai mengabaikan hal-hal kecil yang dulu lo jaga di awal. Lo jadi mulai jawab chat dengan nada seenaknya. Mulai telat bales tanpa alasan. Mulai jarang mengapresiasi hal-hal kecil yang dia lakukan. Ini bahaya. Karena kedekatan yang terlalu cepat, kalau nggak diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menghargai, bisa berubah jadi kebosanan. Ingat, kenyamanan bukan alasan untuk jadi cuek. Justru karena lo udah nyaman, lo harus lebih hati-hati. Karena semakin seseorang merasa terhubung, semakin besar potensi rasa sakit kalau ada kekecewaan. Makanya, ketika rasa kangen sudah mulai terasa nyata, lo harus bisa menyeimbangkan antara keintiman dan rasa hormat. Lo bisa tetap bercanda, tetap santai, tapi jangan lupa untuk tetap menunjukkan bahwa lo menghargai waktu, perhatian, dan kehadirannya. Misalnya, saat dia ngasih waktu buat cerita panjang lebar, lo jangan cuma jawab dengan, "Oh," atau "gitu doang." Lo dengerin, kasih tanggapan yang nyambung, dan tunjukkan bahwa lo benar-benar hadir dalam percakapan itu. Hal sesimpel itu bisa memperkuat koneksi jauh lebih dalam daripada gombalan manis. Lalu, manfaatkan momen-momen rindu itu untuk saling membangun kebiasaan baru. Misalnya, lo dan dia mulai terbiasa saling kirim rekomendasi lagu, film, atau buku. Atau saling ngingetin hal-hal kecil yang bikin ketawa. Kebiasaan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat kuat dalam menciptakan kedekatan jangka panjang. Karena hubungan bukan hanya dibangun dari kata-kata romantis, tapi dari rutinitas kecil yang mengikat secara emosional. Dan kalau hubungan kalian sudah mulai terbentuk secara konsisten, disitulah lo bisa pelan-pelan membawa arah obrolan ke masa depan. Tapi ingat, jangan tanya, "Kita jadi pacaran nggak?" dengan nada interogasi. Lebih baik bawa ke obrolan yang lebih ringan tapi bernuansa makna. Misalnya, lo bisa tanya, "Lo tipenya yang suka hubungan santai, atau yang punya visi jangka panjang sih?" Atau, "Lo percaya nggak sih kalau dua orang itu bisa punya chemistry yang kuat bahkan sebelum statusnya jelas?" Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu akan membuka ruang buat diskusi. Bukan cuma soal status, tapi soal value. Dan ketika lo tahu value dia seperti apa, dan dia juga tahu cara pandang lo terhadap hubungan, maka proses membangun hubungan yang serius jadi lebih sehat. Nggak ada paksaan. Nggak ada tuntutan. Semua berjalan alami, tapi tetap jelas arah dan tujuannya. Di sisi lain, jangan lupa tetap jaga unsur menyenangkan dalam hubungan kalian. Jangan sampai lo terlalu fokus membangun keintiman, sampai lupa bahwa pasangan itu juga harus bisa ketawa bareng. Rasa kangen itu bisa berubah jadi hubungan yang kuat, kalau diimbangi dengan dua hal, kedalaman dan keceriaan. Bayangin lo punya hubungan yang bisa ngobrol tentang mimpi, kegagalan, luka masa lalu. Tapi di saat yang sama juga bisa ketawa karena hal-hal receh, saling ngejek lucu, dan bercanda kayak sahabat sendiri. Itu idealnya. Dan kalau lo bisa sampai di titik itu, maka hubungan lo punya potensi untuk berkembang jadi sesuatu yang kuat banget. Sesuatu yang gak cuma bertahan karena rasa, tapi juga karena keterhubungan dua jiwa yang sehat. Tapi, tetap realistis ya. Kadang lo udah ngerasa semua hal itu terjadi. Tapi di tengah jalan, dia mulai berubah. Mulai menjauh. Mulai sibuk sendiri. Atau mulai dingin tanpa alasan. Kalau hal itu terjadi,
Jangan langsung panik. Yang pertama harus lo lakukan adalah evaluasi. Tanya diri lo sendiri. Apakah lo terlalu terburu-buru? Apakah lo mulai mengabaikan perasaan dia? Apakah lo terlalu banyak menuntut? Dan yang paling penting, apakah lo masih menjadi versi terbaik dari diri lo, atau lo sudah terlalu kehilangan arah karena perasaan? Kalau jawabannya lo masih konsisten dan tulus, maka mungkin dia yang sedang menghadapi sesuatu dalam dirinya sendiri. Dan dalam kondisi itu, hal terbaik yang bisa lo lakukan adalah beri ruang. Jangan kejar. Jangan memohon-mohon. Jangan paksakan hubungan. Karena kalau seseorang memang merasa kehilangan lo, dia akan kembali. Tapi kalau dia pergi dan gak pernah menoleh lagi, maka itu bukan salah lo. Itu adalah bagian dari seleksi alami dalam hubungan. Dan lo patut bersyukur. Karena lebih baik tahu sekarang daripada nanti ketika lo sudah terlalu jauh terikat. Setelah semua yang kita bahas panjang lebar tadi, satu hal yang harus lo ingat baik-baik adalah, membuat seseorang kangen setelah kencan pertama bukanlah soal manipulasi. Bukan soal taktik atau strategi rumit. Tapi soal kehadiran lo yang tulus dan meninggalkan jejak emosional yang hangat di hati seseorang. Karena pada akhirnya, orang hanya akan kangen sama hal-hal yang punya makna. Bukan sama tampang keren lo. Bukan sama mobil lo. Bukan sama baju atau dompet lo. Tapi sama suasana hati yang dia rasain. Waktu lagi bareng lo. Kalau dia merasa nyaman, dihargai, didengar, dan gak dihakimi. Kalau dia merasa jadi dirinya sendiri waktu ngobrol sama lo. Kalau dia merasa bisa ketawa lepas tanpa takut dinilai. Itulah yang bikin dia kangen. Dan itu semua nggak bisa dipalsukan. Makanya, setelah kencan pertama, jangan kejar validasi. Kejar makna. Fokuslah untuk jadi seseorang yang menyenangkan untuk diingat. Bukan hanya menyenangkan untuk ditemui sekali. Tinggalkan kesan, bukan tekanan. Tunjukkan bahwa lo punya hidup yang utuh. Bukan hidup yang kosong dan hanya mencari pelarian lewat seseorang. Karena orang yang punya arah hidup, punya semangat, punya prinsip, dan tetap rendah hati, akan selalu punya daya tarik tersendiri. Mereka bukan cuma bikin kangen, tapi juga bikin penasaran, bikin kagum, bikin ingin tahu lebih banyak. Dan kalau lo bisa memancarkan itu, lo nggak perlu nanya-nanya lagi, gimana ya caranya biar dia kangen? Karena jawabannya udah ada di dalam diri lo sendiri. Jadi, setelah kencan pertama, buatlah diri lo tetap hadir, tanpa harus muncul setiap saat. Buatlah obrolan yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Buatlah candaan yang mengikat, bukan yang asal lucu tapi hambar. Buat dia merasa bahwa lo bukan sekadar orang yang datang dan pergi, tapi seseorang yang layak untuk disimpan dalam ingatan. Seseorang yang meski belum sepenuhnya dimiliki, tapi selalu ditunggu kehadirannya. Karena sejatinya, rindu adalah bentuk paling halus dari cinta. Dan cinta, bukan soal siapa yang paling cepat nembak, tapi siapa yang paling sabar membangun. Jadi jangan khawatir kalau semuanya belum langsung terwujud sekarang. Yang penting adalah lo sedang bergerak ke arah yang benar. Lo sedang tumbuh. Lo sedang belajar mengenal orang lain, dan juga mengenal diri sendiri. Dan kalau memang dia adalah orang yang tepat, percayalah, dia juga akan merasa hal yang sama. Bukan karena lo berusaha keras bikin dia kangen, tapi karena lo memang pantas untuk dirindukan. Dan kalau dia nggak merindukan lo, itu juga nggak masalah. Karena bukan berarti lo gagal. Tapi karena lo sedang diberi kesempatan untuk menemukan seseorang yang akan jauh lebih menghargai kehadiran lo nanti. Lo cuma perlu sabar. Fokus memperbaiki diri. Terus tumbuh. Terus jadi versi terbaik dari lo sendiri. Dan suatu hari nanti, akan ada seseorang yang merindukan lo, bahkan sebelum lo sempat menyadarinya. Dan pada saat itu, semua usaha lo hari ini akan terasa sangat berarti. Karena ternyata, lo memang pantas untuk dirindukan.